Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan nikmat yang hari ini nikmat itu begitu berharga di mata manusia, yaitu nikmat sehat. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan negeri ini diselamatkan dari penyakit. Kita tahu sekarang di belahan bumi lain manusia itu memandang kesehatan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat bernilai. Mungkin kalau bisa membeli kesehatan itu dengan apapun mereka beli. Kalau bisa selamat dari penyakit, maka mereka akan berlari sejauh mungkin dari penyakit itu. Tapi begitulah, sehat itu adalah nikmat. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah cabut dari siapa yang dikehendakinya. Maka kita beruntung pada kesempatan pagi ini kita semua sehat walafiat, tidak dihantui, dibayang-bayangi dengan penyakit yang bisa saja merenggut kehidupan kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang sehat, dan tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang sakit, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kita terkadang baru merasakan sebuah nikmat setelah nikmat itu Allah cabut dari kita. Kita baru bisa merasakan nikmat sehat ketika Allah cabut sehat itu dari kita. Allah kasih sakit, barulah nampak begitu besar nikmat sehat itu. Demikian pula kita baru tahu dan sadar betapa besar nikmat hidup itu kalau Allah sudah cabut hidup itu dari kita. Itu Allah kasih mati, baru kita menyadari betapa besar nikmat kehidupan itu. Dan hari ini kita masih dapat dua nikmat itu sekaligus, sehat dan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan dua nikmat itu juga kita bisa hadir di sini melaksanakan kewajiban kita. Tadi kita baru mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalnya amal yang mutakabbalan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan sejenak duduk di majelis ilmu menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan waktu yang kita isi dengan ketaatan ini menjadi waktu yang berkah. Apalagi memang ini adalah menjelang waktu-waktu berkah. Nabi mengatakan dalam hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada pagi harinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah waktu berkah, waktu yang patut kita lewatkan dengan ketaatan. Karena waktu berkah itu waktu yang harus dilewati dengan ibadah. Contohnya 10 terakhir Ramadan, ya, itu adalah waktu turunnya berkah. Ada satu malam bahkan yang paling berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Waktu-waktu utama kita harus dilewatkan dengan ibadah. Contohnya sepertiga akhir malam. Ukuran setiap hari, ya, 24 jam ada waktu-waktu yang utama, yaitu sepertiga akhir malam. Maka kalau bisa jangan dilewatkan waktu itu dengan tidur. Bangun di sepertiga akhir malam, waktu sahur. Demikian juga di hari Jumat, ya, kemarin hari Jumat di waktu akhirnya, yaitu ba'dal asar. Setelah asar sampai terbenam matahari, itu waktu utama. Ada doa yang Allah pasti kabulkan dari setiap muslim pada waktu itu. Maka jangan lewatkan dengan tidur. Demikian juga waktu berkah, yaitu ba'da subuh.
sampai terbit matahari. Itu waktu pagi yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada pagi harinya. Maksudnya adalah waktu antara sholat subuh, ya, selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu pagi yang Nabi doakan para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan lewatkan waktu-waktu tersebut dengan tidur misalnya, ya, rugi dunia dan akhirat. Ya. Orang yang membiasakan tidur pagi setelah subuh itu rugi dunia akhirat. Secara hitungan ya akhirat dia terlewat berkah. Ya, untuk ukuran dunia dia telah rezeki. Ya, orang-orang sudah menggeliat mencari rezeki, dia masih tertidur. Ya, kerugian dunia lainnya adalah dia terancam terkena penyakit-penyakit. Banyak penyakit itu ya datang karena membiasakan tidur pagi. Para jemaah yang dimuliakan, wallahu a'lam bishawab. Dan pada kesempatan pagi ini ya kita akan mengangkat surat Al-Adiyat, surat ke-100, surat Makkiyah. Namun pada kesempatan pagi ini tidak semua ayat kita bahas, satu ayat saja. Innal insana li rabbih lakanut. Itu saja kita berhenti di ayat itu. Ya, sesungguhnya manusia itu sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sifat manusia dari banyak sifat-sifat negatif yang dibawa lahir. Ya, ketika manusia lahir ke dunia dia membawa sifat-sifat negatif lebih banyak daripada sifat-sifat positif. Ada ya sifat-sifat positif yang kita bawa, tapi lebih banyak negatifnya. Seperti sifat zolum, jahul, ajul, ya. Demikian juga sifat ganut, ya. Yaitu suka menentang, mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat-nikmat yang telah Allah gelontorkan kepada manusia. Itu sifat manusia. Laganut, suka durhaka, menentang, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu bagaimana ingkarnya manusia itu terhadap nikmat Allah. Ya, ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah. Salah satu nikmat yang banyak kita terima bulan lalu dan bulan ini juga adalah nikmat hujan. Ya. Hujan nikmat atau musibah? Nikmat ya. Hujan itu nikmat ya. Ya. Atau musibah? Sebagian orang kepikiran hujan dan mengaitkannya itu dengan banjir. Ya. Sehingga hujan itu kadang-kadang manusia itu nggak tahu usil, jahil, yang jelas jahil lah ya, menyifati hujan itu dengan sifat-sifat yang aneh, seperti misalnya hujan ekstrim. Cuaca ekstrim. Nanti ada hujan radikal. Sebentar lagi ada hujan teroris yang meneror kita. Maka hujan pun dikatakan teroris nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini suatu fenomena hujan itu. Dalam pandangan Islam, ya, hujan itu adalah suatu peristiwa besar. Bukan peristiwa biasa, Pak, hujan itu. Ya, itu peristiwa besar menurut Islam. Kenapa? Karena menurut agama kita yang kita yakini dan kita imani bahwa untuk perkara urusan turun hujan itu Allah menugaskan seorang malaikat. Saking pentingnya, saking agung dan besarnya masalah turun hujan itu, ya, bukan masalah kecil, itu masalah besar. Dan untuk masalah yang sangat penting itu Allah mewakilkan seorang malaikat untuk melakukan hal itu, untuk mengeksekusi perintah Allah, yaitu hujan. Ya, dia melakukan perintah Allah, baik menurunkan hujan atau memberhentikannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi turunnya hujan itu bukan perkara kecil, bukan peristiwa kecil. Dia adalah peristiwa besar. Maka ada adab-adab yang mesti kita perhatikan berkaitan tentang nikmat Allah ini, yaitu
hujan para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita di sini memandang hujan itu suatu yang biasa ya. Ya biasa karena mungkin sekarang ini banyak hujan. Tapi kalau musim kemarau hujan itu kan menjadi sesuatu yang spesial. Kalau kita hidup di negeri yang jarang turun hujan, hujan itu begitu spesial, bahkan sangat istimewa para jemaah yang dimuliakan Allah. Daripada dalam Islam diatur itu adab-adab berkaitan dengan hujan. Ada beberapa hal, kita mulai dari larangan dulu lah ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap hujan. Apa? Ada beberapa perkara yang tidak boleh kita lakukan terhadap hujan. Yang pertama, ini sangat penting, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah. Meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah larangan yang hukumnya haram. Dan ini termasuk salah satu perkara jahiliyah. Nabi mengatakan arba'un min amril jahil fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara jahiliyah di tengah-tengah umat ini yang belum mereka tinggalkan. Keempat perkara itu adalah yang pertama al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhur, membanggakan leluhur. Ya, ini termasuk perkara jahiliyah. Karena kita tahu leluhur kita itu tidak berada di atas hidayah. Bahkan bukan muslim lagi, non muslim istilahnya, masih mungkin ada yang animisme, di mana dinamisme, ada yang agama-agama lain leluhur kita. Tapi sebagian orang kadang-kadang dia membanggakan ya leluhurnya, bahkan kadang-kadang meletakkannya di tempat yang tidak semestinya. Artinya menjurus kepada pengagungan, bahkan boleh jadi sebagian orang menyembah leluhurnya. Ya, seperti beberapa agama itu memang agamanya itu menyembah leluhur, seperti Buddha, Hindu, Sinto, nah itu menyembah leluhur deh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu perkara jahiliyah. Yang kedua, ta'nu fil ansab, mencela keturunan, merendahkan orang lain karena nasab, yaitu perilaku rasis. Nah, itu termasuk perkara jahiliyah, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika merendahkan seseorang karena ibunya yang hitam. Maka Nabi berkata kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu ini masih menyimpan perangai-perangai jahiliyah. Jadi gak boleh merendahkan seseorang karena keturunannya, ya, misalnya mengejek bahasanya, mengejek warna kulitnya, ya, mengejek rupanya. Ya, termasuk ta'nu fil ansab adalah mengejek orang cacat. Ya, orang cacat tidak boleh kita ejek karena dia lahir itu atas kuasa Allah. Allah yang menghendaki dia lahir seperti itu. Ya, maka tidak boleh kita ejek. Itu bukan produk gagal. Orang cacat apa produk gagal? Tidak, itu bukan produk gagal. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang ciptaannya mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Artinya Allah Maha Kuasa membuat manusia dalam bentuk seperti itu. Tapi kan tidak semua manusia lahir cacat. Mayoritasnya gimana? Normal, ya. Maka Allah menciptakan seperti itu supaya orang-orang yang normal, orang-orang yang lahir sempurna fisiknya, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu nikmat yang besar. Bayangkan kalau kita lahir seperti itu, dalam keadaan tidak punya pendengaran, penglihatan, ada yang tidak punya lengan dan kaki, ya. Maka alhamdulillah kita sempurna dari atas ke bawah, luar dalam, Pak, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu termasuk mencela nasab itu. Kalau kita mencela orang cacat, jadi orang cacat jangan diejek. Demikian juga bahasa itu ciptaan Allah. Ya, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
perbedaan bahasa dan warna kulit kamu. Ya, jadi bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diejek bahasa itu. Bahasa apapun. Ya. Nah, jadi enggak benar juga kalau kita katakan ini bahasa orang kafir, ya enggak juga begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Semua bahasa yang ada di dunia yang dipakai oleh manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat-ayat Allah itu. Maka jangan dicela para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, memang ada bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa lainnya, tapi itu semua dari Allah. Dan kita tahu sebagian bahasa itu terdengar aneh di telinga kita, ya. Aneh, ya. Hingga kita kadang-kadang menganggap itu satu lucu, ya, satu lucu-lucuan begitu. Tapi sebenarnya sama aja. Orang lain dengar kita ngomong itu juga aneh. Jadi jangan mencela satu sama lainnya karena bahasa. Ya, macam-macam manusia Allah ciptakan. Ada yang nggak bisa mengucapkan huruf R. Kalau mengucap huruf R keluarnya L kan gitu, ya. Ada yang tidak bisa sebaliknya. Itu orang Cina tuh, ya, nggak bisa bilang R keluarnya L. Gitu. Ada sebaliknya, nggak bisa bilang L keluarnya R. Orang Jepang, ya, orang Jepang nggak bisa bilang L, ya, R keluarnya. Para jemaah dimuliakan Allah. Ya, ada satu bangsa yang tidak susah mengucapkan. Ya, kita kan bukan orang Arab, ya. Beberapa pelafalan dalam bahasa Arab kan kita nggak bisa spasi orang Arab. Misalnya dhad, itu yang paling susah kan, tinggal jadi ukuran. Ya, di Pakistan orang-orang di sana itu nggak bisa mengucapkan dhad, bagaimanapun keluarnya zat. Maka mereka baca surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu, ya. Kita waktu pertama-tama ke sana itu pikir ini imamnya lahan nih, imamnya celak ini mungkin. Ternyata di semua masjid seperti itu, Pak, waladhdallin semua. Kenapa? Mereka susah, ya jarang lah, ya bisa dihitung dengan jari mungkin orang-orang yang bisa mengucapkan dhad dengan benar. Nah, kalau kita di sini macam-macam, ya. Nah, kita kan kaya bahasa di Indonesia ini, macam-macam bahasa daerah itu ribuan ternyata, banyak sekali. Ya. Nah, ada yang susah mengucapkan huruf ain, keluarnya apa? Ngain kan gitu, ya. Ada yang susah mengucapkan huruf fa, keluarnya pa gitu. Ya. Ada yang nggak bisa mengucapkan huruf dal, keluarnya jal gitu, ya. Ajan gitu, ya. Kalau di Medan seperti itu gitu. Ya, jajul jilatil abdu jiljalaha itu bacanya. Para jemaah, ya begitulah lisan namanya, ya. Kalau di Turki itu mereka nggak bisa huruf kaf, keluarnya caf, cul, ya, incana gitu, ya. Susah mereka mengucapkan huruf kaf itu. Jadi ini perbedaan yang Allah ciptakan. Gak boleh diejek karena bahasanya, karena itu termasuk at-ta'nu fil ansab. Nah, kemudian yang ketiga termasuk perkara jahiliyah adalah an-niyah 'alal mayyit, meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Nah, dulu di zaman jahiliyah ada wanita-wanita yang berprofesi sebagai meratap. Nah, mereka memang dibayar untuk meratap. Misalnya ada orang mati, maka mereka pun didatangkan untuk menghadirkan suasana sedih. Maka mereka pun mulai meratap, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mayit kan gitu, ya, menghadirkan kesedihan. Sehingga orang-orang yang hadir di situ pun larut dalam kesedihan, ikut meratap juga. Ikut meratap juga para jemaah dimuliakan. Sehingga orang-orang yang hadir ikut meratap juga, ya, dengan ratapan wanita-wanita tersebut. Maka di dalam Islam tidak boleh tasdidul husn, yaitu memperbaharui kesedihan.
terhadap mayit, ya, yang sudah pergi biarkan pergi. Yang mereka butuhkan dari kita adalah doa, bukan ratapan. Para jemaah yang dimuliakan. Maka dari itu, ya, para ulama menjelaskan larangan ketika menjelaskan tafsir dari surat Nuh, ya, itu tentang Wad dan wa Suwa wa Yahuz wa Ya'uq wa Nasr, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, ya, yang kemudian mereka wafat, mati. Lalu setan membisiki kepada mereka supaya membuat gambar-gambarnya, ya, gambar patung orang-orang soleh ini. Ini benar-benar orang soleh ini yang Allah sebutkan dalam surat Nuh itu. Wad dan wa Suwa wa Yahuz wa Ya'uq wa Nasr, itu semua orang soleh, bukan kali-kali solehnya, benar-benar soleh. Lalu ketika orang-orang ini mati, orang-orang soleh ini mati, setan datang membisikkan kepada orang-orang tersebut supaya membangun patung-patung dan membuat gambar-gambarnya untuk sebagai kenangan. Setan belum membisiki mereka untuk menyembah patung itu, belum. Karena yang disasar setan adalah anak cucu mereka. Ya, maka mereka buatlah patung-patung itu. Awalnya belum disembah itu, Pak, nggak disembah. Ya, patung itu dibuat untuk peringatan aja, monumen lah ya. Sekarang. Lalu apa yang terjadi setelah waktu berlalu, masa yang lama, ya, ilmu sudah dilupakan dan anak cucu mereka nggak tahu kenapa patung ini dibuat. Setan pun datang kepada anak cucu mereka dan berkata, sesungguhnya, ya, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian membuat patung ini untuk disembah. Maka mereka pun menyembah patung-patung itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di dalam Islam nggak boleh, ya, kalau apa namanya, ya, menyimpan, membuat patung itu nggak boleh, ya, diharapkan karena dia bisa menjadi saluran sarana kepada syirik. Termasuk di dalamnya, kalau masih ada yang menyimpan foto orang yang sudah mati, dihapus, nggak perlu disimpan, ya, karena itu bisa menjadi sebab lahirnya kesedihan ketika melihatnya. Dan kita nggak tahu, Pak, anak-anak cucu kita ketika mendapati foto-foto itu, mungkin mereka akan memiliki satu keyakinan yang salah terhadap foto itu. Ya, saya pernah masuk rumah makan. Ya, ini zaman modern ini, bukan zaman batu. Saya masuk rumah makan, di dindingnya ada terpampang foto orang kakek-kakek begitu ya. Saya tanya, itu foto siapa? Oh, itu foto leluhur kami. Kenapa dipajang? Ya, mudah-mudahan laris. Manusia hatinya itu bisa bergeser dengan cepat ya. Mungkin pertama ya hiasan aja, lama-lama ada satu keyakinan ya. Oh, ternyata rame ini gara-gara banyak foto ini. Diperbanyak fotonya di sana sini kan gitu. Nah, itu manusia, setan ya, menyegelincirkan hati manusia itu luar biasa. Maka jangan merasa aman. Oh, nggak disembah Ustaz, gimana tuh? Jangan katakan seperti itu. Setan lebih lihai daripada kita. Jangan jumawa dan jangan kepedean seperti itu. Musuh kita setan, bukan main-main itu. Maka saking tak khawatirnya itu sampai Nabi Ibrahim, ya, itu berdoa kepada Allah supaya anak cucunya dijauhkan dari penyembahan berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari berhala-berhala, dari penyembahan berhala, dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Dan yang beliau doakan anak-anak beliau, anak Nabi gitu. Tapi beliau khawatir juga. Apa kita tidak merasa khawatir dengan anak cucu kita? Para jemaah yang dimuliakan, ada beberapa keburukan kita menyimpan foto orang yang sudah mati. Yang pertama, kita bisa larut dalam kesedihan ketika melihatnya. Yang kedua, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak cucu kita nanti terhadap foto itu. Nah, maka ya kalau ada ya udah dihapus saja. Yang diperlukan oleh orang yang mati itu dari kita bukan itu, tapi apa? Doa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oke? Nah demikian. Maka dalam Islam itu membuat patung nggak boleh.
Ya, memajang gambar juga nggak boleh, apalagi di rumah. Itu malaikat nggak masuk. Malaikat rahmat. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Mungkin udah pada tahu semua kan, gitu ya. Maka kalau masih memajang foto di dinding rumah, ya diturunkan aja. Ustaz, saya orang seni suka keindahan, ya pajang aja lah gambar pemandangan, gambar pemandangan, gambar Kemang Pratama gitu ya. Dipajang di rumah. Ya, kalau gambar makhluk, gambar apa namanya, makhluk yang tidak bernyawa kan dibolehkan. Misalnya gambar pohon, ya, gambar pemandangan, gambar gunung, ya, silakan. Tapi makhluk bernyawa nggak boleh, apalagi itu orang sudah mati. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, itu termasuk perkara jahiliyah, yaitu meratapi mayit. Karena manusia ini kadang-kadang suka dibisiki sesuatu yang salah tentang kematian. Masih ada yang berkeyakinan orang yang mati itu tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Antum punya keyakinan seperti itu sampai hari ini? Orang yang sudah mati tahu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Katanya kalau masih 3 hari, 7 hari masih bentayangan di sekitar rumah. Masih ada yang punya keyakinan seperti itu. Itu bukan keyakinan dalam Islam itu. Mungkin dari agama lain terinfiltrasi masuk ke dalam Islam. Karena kita kan latar belakangnya kan bukan Muslim kita dulu awalnya. Negeri ini kan gitu bentuknya. Ada yang animisme, dinamisme, Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya mungkin. Nah, dan masuk Islamnya juga belum seutuhnya istilahnya. Ya, yang penting sudah syahadat aja lah, ya la ilaha illallah Muhammadun. Perinciannya kan belum tahu. Ya, termasuk masalah-masalah ini, keyakinan ini, istilahnya TBC, dan tengah umat ini masih kental ya. Nah, termasuk itu keyakinan bahwa orang yang mati tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Saya tanya banyak Muslim, kebanyakannya mereka mengatakan, ya mereka menjawab, ya tahu katanya. Jadi orang yang mati tahu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Tadi ayat dibacakan, wa anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Artinya nggak ada hubungan antara orang yang mati dan orang yang hidup sebenarnya. Orang yang mati sudah pindah alam dia. Ya. Yang dia lihat adalah malaikat maut. Yang dia lihat adalah malaikat-malaikat yang membawa ruhnya. Yang dia lihat adalah malaikat mungkar dan nakir. Itu yang dihadapinya. Para jemaah yang dimuliakan, para jemaah yang, bukankah yang tetap menyertainya, yang tetap dilihatnya adalah amalnya, bukan keluarganya dan hartanya? Itu balik, itu kembali, itu sudah berpaling darinya. Dia nggak akan lihat itu lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang mati itu, dia nggak tahu kondisi di bumi ini gimana, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh suami atau istrinya, apa yang dilakukan oleh anaknya, nggak tahu ketika dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Para jemaah yang dimuliakan. Tapi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini masih banyak, saya katakan masih banyak yang meyakini hal seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi mengatakan al-istisqa'u bin nujum, minta hujan kepada bintang-bintang. Ya, mereka menisbatkan dan meminta hujan itu kepada bintang-bintang. Ini termasuk perkara jahiliyah, ya, yang masih dilakukan oleh umat ini. Ya, turunnya hujan dalam persepsi Islam itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan adab ketika turun hujan atau setelah turun hujan, kita mengucapkan apa ucapannya? Setelah hujan turun, apa kita katakan? Apa? Nggak tahu. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami dapat hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adab kepada Allah, menisbatkan nikmat kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Ya. Dan yang paling nikmat, salah satu nikmat yang paling agung yang kita terima adalah hujan. Karena kita perlu hujan itu. Maka kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dapat hujan karena karunia dan rahmat Allah. Adab, Pak. Mungkin ada yang mengatakan, ini ada dua ya. Kalau Ibnu Utsaimin mengatakan, seandainya dia meyakini bahwa dia dapat hujan itu karena bintang ini dan bintang itu, maka ini kufur. Tapi kalau dia sekedar mengatakan ini sebab turunnya hujan, maka itu termasuk kufur nikmat. Yang pertama, kufur bisa melakukannya dari Islam. Yang kedua, ini tergolong kufur nikmat. Misalnya ucapan kita, ya, kita mengatakan, wah ini hujan karena bulannya ber September, Oktober, November, Desember, sedia ember, kan begitu ya. Mungkin kita selalu kan benar ya. Atau mengatakan, wah ini kan bulan Januari, hujan hari-hari kan gitu ya. Ya mungkin kita selalu kata-kata itu ya nggak ada masalah kan begitu ya menurut kita. Atau kita katakan, nah turunnya hujan karena munculnya bintang ini di bintang itu. Tapi ini kata Nabi ini termasuk kufur nikmat. Ya kalau kita meyakini itu, kalau kita tidak punya keyakinan apa-apa ya, hanya sekedar ya kita katakan, nah ini karena hujan, karena musim hujan gitu ya. Nah itu kan orang yang mungkin lemah hubungannya dengan Allah hingga dia berkata seperti itu. Seorang muslim dia mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Adab yang diajarkan Nabi kepada kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tidak kita nisbatkan sebab hujan itu kepada selain Allah. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis ya, satu ketika pada malam hari turun hujan lebat. Ya, paginya Nabi sholat bersama sahabat di Hudaybiyah. Selesai sholat, Nabi berkata kepada para sahabat, asbaha min ibadi mu'minun bi, qala Allah Ta'ala, hattadurna madza qala rabbukum, kata Nabi. Tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, Rabb kamu? Sahabat-sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan asbah min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini ada di antara hambaku yang iman kepadaku, yang mukmin kepadaku, ada yang kafir. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun yang berkata kami dapat hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami ini dapat hujan karena ada bintang ini, bintang itu, karena bulan ini, bulan itu, karena musim hujan, karena bulan Januari, karena ini dan itu, dia disebutkan kepada selain Allah, tidak ingat dia kepada Allah terhadap hujan yang turun itu peristiwa besar seperti yang kita sebutkan tadi. Maka Nabi mengatakan fadzaka kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Itulah orang yang kufur kepadaku, ya, kufur nikmat deh, dan beriman kepada bintang-bintang itu. Jadi bagaimana pandangan kita tentang hujan? Hujan bagaimanapun turunnya, katakanlah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, para jemaah yang mulia. Allah mengatakan tentang hujan dalam dua ayat. Nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Yang kedua, nazzala minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air dengan kadarnya. Yaitu Allah menurunkan hujan itu dengan kadar, ukuran yang Allah tahu itu perlu untuk umat manusia. Maka jangan campuri turunnya hujan dan berhentinya hujan, itu urusan Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah mengatakan kami turunkan dari langit air yang berkah. Jadi air hujan itu air berkah, mubarakah, membawa berkah. Ya. Yang pertama tentunya air hujan itu adalah air minum kita. Ini air minum, betul ya? Air minum ini. Ini dari mana ini? Dari mana ini berasal? Dari langit. Dari langit.
Maksudnya hujan. Dari hujan. Karena hujanlah kita bisa minum. Karena hujan. Semua air tawar di muka bumi, air tawar yang bisa kita minum, itu berasal dari air hujan. Menurut Al-Quran. Ada yang mau bantah? Saya katakan sekali lagi, semua air tawar di daratan ini itu berasal dari air hujan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, asalnya itu dari air hujan yang Allah turunkan. Allah mengatakan, "Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun?" Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum ini? "Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Kamukah yang menurunkannya dari awan, yaitu dari langit, atau kami yang menurunkan? Allah mengajak kita berpikir supaya kita tidak mencela hujan. Maka ada beberapa perkara yang tidak boleh kita lakukan terhadap hujan. Yang pertama, jangan kambing hitamkan hujan. Itu tidak beradab kepada Allah. Gara-gara hujan. Kita lupa, gara-gara hujan kita bisa minum. Jadi kadang-kadang yang dinisbatkan kepada hujan yang buruk-buruk, Pak. Gara-gara hujan banjir, gara-gara hujan bocor, gara-gara hujan di gara-gara ini. Ini kan nggak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kufur dan kanun memang. Dia bisa minum karena hujan itu. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan dengan kadarnya. Kalau turun hujan lebat, alhamdulillah. Rintik-rintik, alhamdulillah. Kan begitu, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Dan kita katakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kami dapat hujan ini karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu di hadapan kita apa, Pak. Kalau turun hujan lebat, kita mengatakan, aduh banjir lagi kan. Hujan lebat, dan kita menggerutu gitu, dengan turunnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan seharian kita pun menggerutu kan begitu. Untuk apa menggerutu? Kita nggak tahu. Mungkin di hadapan kita ada kemarau panjang. Dan itulah dia persediaan air minum kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang manusia ini ya itu tadi, ya mau enaknya aja dia lupa bahwa kalau tanpa hujan kita nggak bisa hidup di muka bumi ini. Allah mengatakan fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi ini setelah matinya dengan apa? Dengan hujan itu. Maka tanah-tanaman pun bisa tumbuh, hewan-hewan ternak bisa makan dari tanaman-tanaman yang tumbuh itu. Kita pun bisa makan daging, bisa makan sayur. Kita bisa minum. Nikmat gak? Nikmat. Jadi jangan celah hujan itu. Ya, bagaimanapun turunnya dia. Ya, para jemaah, maka tak boleh kita pertama mengkambing hitamkan hujan. Gara-gara hujan banjir, banjir gak di sini? Apa gara-gara hujan, Pak? Enggak, bukan gara-gara hujan. Musibah yang menimpa manusia itu adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia. Itu akibat perbuatan kita sendiri, merusak alam. Kita sibuk mikirin jalan kita, jalan air nggak kita pikirin. Ya air mencari jalannya sendiri, dia kan berjalan berbuat sesuai dengan dengan sunnatullah. Apa yang Allah kehendaki pada air itu dia tunduk dan patuh. Itu apa? Dia akan mencari tempat yang rendah, nggak cari tempat yang tinggi, Pak. Itu air kodratnya seperti itu. Allah ciptakan dia nurun dia. Berabe juga kalau dia tak turun sama Allah, dia cari tempat yang tinggi gitu. Setinggi apapun kita buat bangunan, dia akan cari kita. Repot, Pak ya. Tapi dia tunduk sama Allah, dia berjalan menurut sunnatullah, dia akan cari tempat yang paling rendah. Maka sekarang ini kadang-kadang kita nggak fair terhadap hujan. Hujan kita jadikan kambing hitam. Kita katakan ini karena hujan ekstrim dan lain sebagainya. Hujan sudah ada sejak dulu di Jabodetabek, Pak. Tapi hujannya kok sekarang? Coba manusia itu berpikir terhadap apa yang mereka lakukan terhadap tempat tinggal mereka. Ya,
Contohnya lah, gimana nggak banjir, Pak? Itu persapan sudah jadi beton di mana-mana. Kita buat tanggul besar yang jadi yang jadi pemikiran kita adalah itu air jalannya kemana? Ya, semua di beton gitu. Apalagi Bekasi ini, daerah yang terpapar banjir paling parah. Bayangkan semua proyek jadi satu, Pak. Mulai dari tol elevated, tol Cikampek yang sudah ada, kereta api cepat, beca kayu, LRT, beton semua itu. Apa beton bisa nyerap air? Beton sifatnya gimana, Pak? Mengalirkan air, bukan nyerap air, mengalirkan air. Maka hujan itu turun ke bumi ini tanpa delay lagi. Kalau dulu disambut tanah, diresapkan ke dalam bumi, disimpan di dalam bumi, dan memang itulah dia fungsi hujan. Bukan dibuang ke laut, mikirnya gimana itu? Itu maka semoga Allah memaafkan orang itulah yang mencak-mencak itu waktu banjir, nunjuk-nunjuk ke bawah itu, orang gila itu mungkin. Mana ada ceritanya air hujan dibuang ke laut, Pak? Itu persediaan air minum manusia. Ya, disimpan ke dalam bumi. Maka semua air sungai, air sumur, air mata air, dan semuanya berasal dari air hujan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka kalau kemarau panjang, saya pernah jalan-jalan ke Jawa Timur itu pas kemarau panjang. Ya, itu sungai kering, Pak. Gak ada airnya. Pernah nggak lihat? Ya. Itu baru beberapa bulan nggak turun hujan gitu. Saya tanya, berapa lama nggak turun hujan? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kering itu sungai. Saya tinggal 4 tahun di Jogja. Kalau musim kemarau, sumur itu kering, Pak. Dijatuhkan timba kelenteng bunyinya. Kenapa? Ketemu dasar dia, nggak ada airnya, Pak. Itu berbulan-bulan nggak turun hujan. Baru berbulan-bulan ya 1 dan mungkin 2-3 bulan aja. Sumur kering, sungai kering. Bayangkan kalau 5 tahun Pulau Jawa nggak turun hujan sama sekali, tidak setitik air pun turun dari langit, apa yang terjadi, Pak? Jadi padang pasir. Pernah lihat padang pasir? Nah, begitulah. Nggak ada air. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kadang-kadang kita mencela rezeki kita sendiri, aneh. Manusia mencela rezekinya sendiri, dikasih rezeki sama Allah, dia merutu, marah-marah lagi kan gitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Jadi nggak boleh kita mencela hujan itu, gimana pun turunnya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh kita minta hujan itu dihentikan. Nggak ada dalam Islam diajarin Nabi kita minta hujan supaya berhenti, nggak ada, nggak boleh. Jangan kita minta seperti itu. Ya, nggak ada doa minta berhenti hujan, Pak. Minta turun hujan ada. Maka dalam Islam ada sholat istisqa. Tahu nggak sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ada doa istisqa yang biasa dibaca pada saat khatib berkhutbah di atas mimbar Jumat. Doa seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kemarin tanggal 1 Januari hari Rabu 2020 itu di Arab Saudi, Pak, di Mekah, mereka mengadakan sholat istisqa. Betul, tanggal 1 Januari 2020 hari Rabu, Imam Masjidil Haram, ya, Abdurrahman Sudais, itu melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kita ikut juga waktu itu. Dalam hati kita bersyukur di Indonesia ini nggak perlu sholat istisqa, sudah hujan-hujan. Ya, Pak, ya. Di sana itu sampai sholat minta hujan itu untuk dapat hujan itu. Itu sampai hari Rabu belum turun hujan juga. Sampai hari Rabu, sampai hari Jumat belum turun hujan juga. Hingga khatib Jumat membaca doa istisqa di dalam khutbahnya. Hari Jumat itu dari Rabu sampai Jumat nggak turun hujan juga itu. Sampai imam khatibnya, khatib Jumatnya itu doa istisqa itu.
sampai kita meninggalkan Mekah belum turun hujan juga ya. Tapi kita baca berita dari Indonesia banjir gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu kita bersyukur ini kenapa? Kita dikasih hujan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan kita minta supaya hujan itu dihentikan. Ustaz, kalau hujannya terus-menerus gimana? Kita khawatir terjadi yang tidak kita inginkan. Ada doanya. Doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami ya wal jibali wal firabi wal awdiyati wa manabiti syajari. Nah itu doanya. Mungkin kemarin salah doa ini warga Jabodetabek. Udah hujan terus-terusan juga doanya tetap Allahumma shayyiban nafi'ah. Hujan terus lah. Ya, berarti gak salah lah itu yang diminta kok. Salah doa mungkin. Doanya kalau hujan terus-menerus adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal jibali Allahumma alal jibali wal birabi wal awdiyati wa marabiti syajari. Ya itu doanya. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan diturunkan pada kami. Ya Allah, turunkan di puncak-puncak gunung, puncak-puncak bukit, di dataran-dataran tinggi, di lembah-lembah dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Itu doanya. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Ya. Nah, seperti itu doanya. Ya, kalau hujan terus, itu terjadi pada zaman Nabi. Ketika Nabi khutbah, ada orang Arab Badui datang dan dia berkata, "Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak kami mati, tanaman-tanaman kami mengering." Ini musim kena maceklik deh, kena kekeringan gitu. Maka berdoalah kepada Allah supaya kami dapat hujan. Maka Nabi pun berdoa. Ya, selesai sholat Jumat itu langsung hujan, Pak. Yang berdoa Nabi langsung hujan itu. Ya, Jumat berikutnya dia datang lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, banjir di mana-mana. Doalah supaya hujan berhenti." Ini Arab Badui, dia nggak ngerti. Maka Nabi pun berdoa dengan doa tadi itu. Ya, jadi Nabi tidak minta supaya hujan dihentikan. Ya Allah, berhentikan hujan ini. Enggak. Makanya nggak ada sholat minta berhenti hujan, ada nggak? Nggak ada. Doanya gimana? Ya seperti itu. Ya, para jemaah mengatakan Allah, Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wal awdiyati wa manabiti syajari. Turunkan di tempat-tempat lain yang mungkin perlu hujan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian ya. Begitulah persepsi Islam tentang hujan. Adab Muslim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi banjir Ustaz, nah itu salah manusia, jangan disalahkan hujannya. Coba manusia itu koreksi. Ya. Sungai dibuat perumahannya banjir lah Pak. Gimana ya? Ya, lalu disalahkan hujan itu kan nggak nyambung gitu Pak. Mereka buat ya, rumah di jalan air. Air itu mau mereka usir, mana bisa? Para jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullahnya itu jalan dia. Nah, kadang-kadang manusia ini yang serakah. Salah siapa coba? Salah hujan? Enggak. Hujan enggak salah. Karena yang menurunkan itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadarnya dan berkah. Maka gak boleh kita mengatakan perkataan yang seolah-olah hujan itu mendatangkan keburukan. Contohnya, gara-gara hujan sakit. Gara-gara lagi hujan itu. Ya. Ya, jangan main hujan nanti sakit, itu kata-kata orang tua ya. Disuruh hujan-hujanan malah Rasulullah. Jangan main hujan nanti sakit. Itu sama tuh orang tua kadang-kadang suka mengada-ngada. Jangan makan ikan nanti cacingan. Ya. Kalau kita kena hujan, sugesti kita sakit, ya sakit. Iya Pak. Karena para peneliti telah membuat satu penelitian tentang hujan. Saya juga pernah bertanya kepada dokter, penasaran saya ini, tanya, "Dok, benar nggak air hujan itu bikin sakit?" Enggak katanya. Bahkan air itu termasuk air yang baik pH-nya. Karena sifatnya menyuburkan, maka hujan itu adalah salah satu obat kesuburan. Kalau antum mau tahu. Maka yang bermasalah dengan kesuburannya, kalau hujan silakan mandi hujan dan mangap gini Pak. Gitu. Iya.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Makanya Nabi kalau hujan mandi hujan. Sahabat-sahabat bertanya, itu hadis Anas ya. Sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah kamu mandi hujan? Ya, seolah-olah ya, masa Nabi mandi hujan ya. Maka Nabi mengatakan innahu hadisu ahdin bi rabbih. Karena air hujan itulah air yang baru Allah ciptakan dari langit. Masih murni, belum terjamah tangan-tangan kotor manusia yang penuh dosa. Kalau sudah jatuh ke bumi, dia sudah jatuh ke sungai, di sungai orang pacaran, gitu. Jatuh ke aspal itu, ya, sudah tergilas dengan roda-roda riba, gitu. Macam-macam lah dosa-dosa manusia ini ya. Nah, itu. Tapi kalau dari langit itu Pak, itu masih pure, murni, baru diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ya mandi hujan, ya bukan wajib mandi hujan ya, kalau mau mandi silakan kan gitu ya. Kalau mau hujan-hujan juga silakan, dan jangan takut kehujanan juga. Itu tergantung sugesti kita. Kalau sugestinya sakit antum. Iya. Saya mandi hujan justru untuk menghilangkan flu. Iya. Mandi hujan baik flu-nya. Pening-pening mandi hujan hilang pening. Iya. Kenapa? Karena hadis mengatakan, ya, hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku mengikuti persangkaan hambaku terhadap diri. In zanna khairan fa khairun, in zanna syarran fa syarrun. Jika dia berbaik sangka kepadaku, maka aku akan beri kebaikan kepada. Jika dia berburuk sangka kepadaku, aku beri keburukan kepada. Saya tanya, air hujan itu dalam persepsi Islam baik atau buruk? Baik. Karena Allah mengatakan berkah, kan begitu ya. Yakin aja berkah. Makanya saya kalau naik sepeda motor, kadang-kadang saya naik sepeda motor, ya, saya nggak nyediakan mantel hujan, kan? Ya kalau hujan ya hujan-hujanan. Yang saya bawa itu kadang-kadang kalau naik motor itu baju cadangan, baju serep, bukan ban serep Pak, sepeda motor mana bisa bawa ban serep, baju serep itu. Maka kalau hujan ya saya biarkan aja hujan, mati aja hujan itu, basah kuyup, ya basah lah namanya juga hujanan, hujan air kan gitu, bukan hujan duit ya, ya basah. Ya, sebagian orang aneh, naik sepeda motor, hujan, pada berteduh semua di bawah kolong. Atau pernah lihat itu? Iya, padahal pakai mantel ya. Berhenti semua itu di bawah kolong itu Pak. Ya, kolong jembatan itu. Hingga menyebabkan apa? Kemacetan parah ya. Itu biasanya begini Pak. Pertama 1 soft, 2 soft, 3 soft, 4 soft, lama-lama tutup itu jalan. Itu dikelesonin, nggak peduli mereka. Kalau nggak percaya silakan coba. Ya Pak ya, kita di belakang dia Pak, saya pernah naik mobil ya, itu di bawah jembatan, itu berhenti mereka di situ. Kita klakson, kok hujan lebat sekali. Jadi mereka pada berhenti di situ semua, itu diklaksonin Pak. Itu nggak gerak, nggak geming Pak, dia jadi gitu, nggak peduli dia. Aduh kacau, ya macet lah berapa nomor, mungkin 1 kilometer bisa macet ke belakang. Nah itu karena orang-orang berteduh di bawah kolong jembatan. Ada di sini yang termasuk pelakunya. Kalau kita ya trauma saja hujan gitu. Ya lihat hujan juga kalau ada disertai angin ya kita berteduh dulu kan begitu ya. Tapi bukan di kolong jembatan ya. Nah itu mengganggu orang, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena dulu waktu kita kecil, yang namanya main hujan itu betul-betul waktu yang sangat bahagia. Kalau nggak pernah main hujan berarti nggak bahagia waktu kecil. Betul Pak? Iya, dulu kami waktu kecil, saya waktu kecil kalau hujan itu ya, itu langsung buka baju lari ke lapangan itu main bola, itu paling asik, paling bahagia gitu. Nggak ada yang lebih bahagia dari itu. Buka baju, pergi ke
ke lapangan, main bola di lapangan hujan-hujanan, itu paling asik sudah. Ya, dulu waktu kami kecil dulu ya, main hujan itu, bahkan dulu ya, kalau ada anak laki-laki, apalagi anak laki-laki ya, hujan nggak mau main hujan, itu dicurigai, dibully, dicurigai apa? Banci, iya dulu. Karena zaman sekarang itu sudah berubah. Anak-anak sekarang, saya pernah tes anak saya sendiri waktu di Medan masih kecil di SD. Hujan kan, kebetulan di belakang rumah saya itu kan ada halaman terbuka gitu. Saya suruh dia mandi hujan, dan pergi mandi hujan. Kalau kita dulu kan disuruh mandi hujan gitu. Nah, saya suruh mandi hujan. Hah? Mandi hujan? Dia bengong gitu, nggak ngerti. Apa nggak salah perintah gitu. Jadi dia bengong aja, mandi hujan. Iya mandi hujan, sudah nggak tahu dia mandi hujan. Itu anak sekarang itu. Ayo, terpaksa dicontohkan, nah gini mandi hujan. Baru dia ikut mandi hujan itu. Nggak ngerti mandi hujan gitu. Ya. Anak sekarang ini, ya cobalah di rumah nanti kalau hujan suruh anak mandi hujan. Apa katanya? Ah malas lah, mending masuk kamar main game, main handphone, mojok gitu, mager gitu ya udah main. Wah hujan lebat enak kali itu untuk mandi hujan. Kami itu kalau dulu belum ada HP ya. Ya mandi hujan itulah hiburannya. Padahal itu salah satu sunnah juga. Ya, yaitu mandi hujan, menghujani badan. Ya, kalau mau nggak wajib sih. Dan termasuk yang dianjurkan juga adalah berwudu dengan air hujan. Pernah berwudu pakai air hujan? Belum pernah coba. Berwudu pakai air hujan. Pernah satu kali hujan di zaman Nabi. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'ala Allahu lakum tahuran, fanatahharu bihi wa nahmadullah alaihi." Marilah kita keluar ke hujan ini untuk bersuci dengannya. Karena Allah telah jadikan dia sebagai alat bersuci. Ya, kita memuji Allah atas turunnya. Jadi kalau hujan, wuduknya nggak usah di tempat wuduk lagi. Sediakan pancoran itu Pak ya, atau apa itu berwuduk, atau di hujan-hujan itu berwuduk pakai air hujan. Beda itu, berkah dan apa sunnah juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sekali-kali kalau hujan, ya berwuduklah pakai air. Mandi junub pun sah pakai pakai air hujan Pak. Ya. Mandi junub sah pakai air hujan, sah, bagus. Kalau mandi junub silakan ke tol elevated itu. Hujan lebat itu macam air terjun itu Pak. Antum bisa mandi junub di bawahnya. Saking lebatnya. Ada nggak tahu ya, jalan-jalan aja. Kalau hujan lebat jalan-jalan. Itu air terjun dari atas seperti air terjun itu. Antum bisa mandi junub di bawahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allahu a'lam bishawab. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.